Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai hari ini kita semua masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, yang membawakan kita, menjadikan kita manusia yang fitri, yang terbebas dari dosa. Dan sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para penerus risalahnya yang telah menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita, yaitu Adinul Islam. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang warisan dari iblis. Saudara-saudara sekalian pasti tahu bahwa makhluk Allah yang terlaknat yang bernama iblis itu sejak dulu kita sangat membencinya, dan itu adalah salah satu makhluk yang merupakan musuh kita yang nyata. Mereka juga kita anggap sebagai musuh, dan juga kita juga akan tetapi kita tidak sadar bahwa musuh itu dengan tidak sengaja perilaku kita itu banyak meneladani perilaku dasar dari iblis tersebut. Dan perilaku dasar yang sangat dilaknat oleh Allah ini menjadi dasar deklarasi permusuhan bangsa manusia dan bangsa jin atau bangsa iblis itu. Saudara sekalian, perilaku dasar itu apakah yang sebenarnya? Yaitu adalah sifat sombong. Karena sombong yang dimiliki oleh iblis itu, dia menolak perintah Allah, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa iblis harus tunduk atau menyembah atau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam yang telah diciptakan Allah. Iblis tidak mau tunduk dengan Adam karena dia merasa adalah makhluk yang mulia, yang terbuat dari api dan lebih baik dari Adam yang terbuat dari tanah. Menurut iblis, api lebih mulia dari tanah. Maka tidak sepantasnya iblis itu harus menyembah kepada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Rasa sombong di hati iblis itulah yang membutakan logikanya sebagai makhluk Allah yang seharusnya tunduk dan patuh kepada perintah penciptanya. Sikap iblis ini berbeda dengan malaikat. Malaikat itu adalah juga termasuk makhluk Allah yang terbuat dari an-nur atau dari cahaya. Akan tetapi para malaikat ini tunduk dan patuh atas perintah Allah. Disuruh sujud kepada Adam, mereka semua sujud kepada Adam. Dan mereka tidak merasa makhluk yang paling mulia sebagaimana iblis itu yang merasa sombong itu. Saudaraku, ketika iblis diusir dari surga ini juga dia membawa dendamnya kepada manusia. Akhirnya iblis ini meminta kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala, agar diberi kesempatan untuk menyesatkan dan mengajak para manusia menuju ke neraka. Dan sejak saat itulah permusuhan antara iblis dan manusia itu dideklarasikan, dinyatakan. Oleh karena itu, supaya manusia bisa selamat dari sifat sombong atau sifat dasar dari iblis ini, Islam mengajarkan kepada seluruh penganutnya untuk menjauhi sikap dasar iblis yang berupa sifat sombong itu. Sebagai gantinya, Islam senantiasa menekankan pentingnya sifat tawadu atau rendah hati
bukan rendah diri, tapi rendah hati, sifat tawadu. Menyadari bahwa dirinya itu adalah merupakan makhluk Allah yang mempunyai banyak kekurangan, kesalahan, dan jauh dari kesempurnaan. Apabila sifat ini ada di dalam diri kita, maka kita akan merasa bahagia. Kita akan bisa menerima kekurangan dan kesalahan manusia atau makhluk lain dengan lapang dada. Kita tidak akan merasa sakit hati, tidak akan merasa iri, tidak akan merasa tinggi hati bahwa kita itu lebih daripada orang lain dalam segala hal. Kita juga perlu merasa rendah diri ketika berhadapan dengan manusia lain yang lebih berkuasa. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, salah satu bentuk kesombongan yang tidak kita sadari adalah kecenderungan untuk merendahkan dan menyalahkan orang lain. Setiap terjadi suatu hal, kita selalu merasa paling benar dan kita merasa paling suci dan orang lain itu yang salah. Apabila rasa ini kita pertahankan, maka selama itu pula kita tidak akan menjumpai ketenangan. Konon ada dua keluarga yang tinggalnya bersebelahan. Keluarga yang satunya itu hidupnya tenang, damai, aman. Sedangkan keluarga yang satunya lagi hidupnya tidak aman, tidak tenang, selalu atau sering bertengkar, bertikai, dan lain sebagainya. Pada suatu saat, keluarga yang sering bertengkar ini bersilaturahim kepada keluarga yang damai itu. Mereka bertanya, bagaimana sih keluargamu itu bisa setenang dan sedamai ini? Padahal keluarga saya tidak bisa seperti itu. Padahal kita juga sama-sama manusia, kita juga sama-sama punya orang berada, dan lain sebagainya. Kemudian si keluarga yang tenang itu menjawab, di keluarga kami itu semua keluarganya itu selalu berebut kesalahan. Maksudnya berebut kesalahan itu bagaimana? Jadi ketika kita ada yang bersalah atau ketika kita menjatuhkan sesuatu gitu, ada yang menjatuhkan sesuatu itu, yang lainnya itu berebut salah, ini salah saya, bukan menyalahkan orang lain. Akhirnya tidak ada pertengkaran seperti itu. Dan kebiasaan itu ternyata berlaku sebaliknya di keluarga yang sering bertengkar atau sering bertikai. Di sana itu selalu ribut, selalu menyalahkan satu sama lainnya. Jadi yang bersalah itu tidak mau mengakui kesalahannya dan selalu menyalahkan orang lain. Sehingga yang dituduh itu tidak terima, dan baik yang menuduh atau yang satunya akhirnya keributan pun terjadi saat itu. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, mengusir rasa sombong dari dalam jiwa memang tidaklah mudah. Sifat warisan iblis ini dapat dikatakan sebagai penyakit hati yang umumnya tumbuh tidak terasa dalam hari kita. Kadang karena kita merasa puas dalam beribadah, kemudian kita merasa kita itu paling soleh, kita paling alim, kita itu paling suci, seperti itu, dan menganggap orang lain yang nggak beribadah seperti kita itu orangnya tidak alim, tidak suci, dan sebagainya. Dan intinya itu merendahkan orang lain. Dan luasnya pengetahuan yang kita miliki kadang juga membuat diri kita itu merasa kita itu paling benar, kita itu merasa paling mengerti, kita itu merasa paling pintar, seperti itu. Dan rasa diri paling suci dan paling mengerti kebenaran ini seringkali menjerumuskan kita
melebihi sombongnya iblis itu. Mengapa bisa begitu? Karena jika rasa ini tumbuh dengan tanpa kita sadari, kita akan bertingkah layaknya jelmaan Tuhan di muka bumi ini. Semua orang yang berbeda pendapat dengan kita dianggap bodoh dan sesat. Bila perlu, diberantas dengan kekerasan. Seperti itu. Saudaraku, kita tentu pasti tahu tentang kisahnya Fir'aun seperti itu. Fir'aun adalah salah satu raja di Mesir itu. Dia merasa paling kaya, dia merasa paling hebat, dia merasa paling berkuasa, sehingga dia ingin disembah seperti Tuhan. Dan karena Fir'aun itu sendiri juga banyak dukungan dari para rohaniawan atau waktu itu adalah tukang sihir itu, kemudian para intelektual dan juga para bala tentaranya sangat banyak. Akhirnya Fir'aun merasa tinggi hati, dia merasa sangat berkuasa, dia itu sangat hebat dan mengalahkan Tuhan. Dan rakyatnya harus disembah, harus menyembah dia, seperti itu. Dan juga Korun itu merasa paling kaya. Dia itu bisa membeli seluruh isi dunia. Dia itu sombong kepada Allah, dia tidak mau beribadah kepada Allah, dan akhirnya dihancurkan juga sama Allah. Saudaraku, tampaknya kita harus sadar bahwa dalam segala aspek kehidupan ini terdapat kesempatan kita untuk riak dan sombong. Bahkan dalam ibadah sekalipun, rasa sombong itu bisa hadir dalam bentuknya dengan berbagai macam. Misalnya dipuji, ingin diuji, terus dipandang suci, soleh, dipandang alim, dan sebagainya. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, marilah kita semuanya menghindari rasa sombong itu dengan beribadah, dengan ikhlas, dan semuanya itu mengharap hanya ridha Allah. Karena dengan ikhlas itu, kita akan merasa bahwa kita itu berkurang, bahwa kita itu adalah makhluk Allah, bahwa kita itu semua berbuat segala sesuatu adalah karena Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.